Majnun dan Laila diceritakan dalam kisah 1001 Malam. Kisah Laila dan Majnun merupakan sebuah cerita asmara yang begitu terkenal. Dalam kisah yang begitu memilukan ini, seorang pemuda bernama Qais jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Laila. Namun, ayah Laila tidak menyetujui hubungan keduanya. Hingga akhirnya, cinta mereka pun kandas. Lalu, siapakah sosok Majnun? Ada beberapa pendapat yang mengaitkannya dengan figur tertentu yang pernah hidup di masa lalu. Abu Ubaidah Muammar bin al-Masna, misalnya, meyakini bahwa Majnun adalah Mahdi bin al-Mulawah, keturunan Ja'dah bin Ka'ab. Adapun Abdu al-Abbas bin Yazid berkata, Majnun adalah Qais bin Mu'az. Syekh Nizami dalam sebuah bukunya menyebutkan, Majnun adalah Qais bin al-Mulawah, yakni seorang lelaki yang konon hidup pada masa Daulah Umayyah. Majnun dari Bani Amir adalah seorang gila yang paling masyhur. Bahkan, kegilaannya lebih terkenal daripada namanya sendiri. Dalam sebuah buku kebijaksanaan orang-orang gila, Abu Al-Qasim An-Naisaburi menceritakan, Majnun dari Bani Amir merupakan seorang gila yang paling masyhur. Bahkan, kegilaannya lebih terkenal daripada namanya sendiri. Berikut syair dari Ali Sahal bin Syahkur As-Sajazi. Sebenarnya Majnun tidak gila seperti keadaannya sekarang, tetapi mengalami sesuatu yang aku dulu pernah sepertinya. Aku lebih unggul karena ia menampakkan kegilaannya, sedangkan aku menyembunyikannya. Kisah cinta dikisahkan, ketika mulai beranjak remaja, Majnun bertemu Laila. Pada pandangan pertama, Majnun pun jatuh hati kepada sang gadis tersebut. Ibnu Al-Kalabi menceritakan, ketika mulai berupaya mendekati Laila, Majnun duduk di depan rumah perempuan itu seharian. Majnun melihat Laila menolak dirinya. Bahkan, wanita ini menerima selainnya. Perlakuan Laila itu pun membuat Majnun menjadi gundah. Mengetahui hal itu, Laila kemudian menerima Majnun dan berkata, yang ditampakkan pada manusia adalah yang menjengkelkan. Yang dirasakan pemiliknya menetap di hati. Majnun pun terjatuh dan pingsan. Ia kemudian selalu dimabuk cinta hingga hilang akal. Seorang warga, Ibnu Musahik, berusaha mempercayai orang-orang yang mengatakan Majnun telah gila. Ia lantas mendatangi rumah penampungan orang dengan gangguan jiwa. Di sana, tampak seorang laki-laki yang tidak berbusana. Kemudian, Ibnu Musahik memberinya pakaian, tetapi justru disobek oleh pria gangguan jiwa itu. Orang-orang lalu memberitahu Ibnu Musahik, jika engkau ingin mengembalikan akalnya, sebutlah nama Laila. Saat itu juga, ia menyebut nama Laila. Seketika itu, Majnun kembali normal. Melihat itu, Ibnu Musahik menjadi sangat sedih. Saya akan menikahkan kalian berdua. Maka berjalanlah keduanya menuju kabilah tempat Laila berada. Namun, orang tua gadis itu menolak kedatangan Majnun. Tak menyerah, Ibnu Musahik berjanji akan memberikan jaminan 1000 ekor unta untuk kabilahnya Laila. Namun, mereka tetap menolak. Dan, Majnun pun kembali menjadi hilang akal. Selang beberapa lama kemudian, Laila dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang lelaki dari kaumnya sendiri. Hal itu pun sangat mengacaukan hati Majnun. Dalam keadaan sedih dan gundah gulana itu, terciptalah dari lisannya syair-syair nan indah. Seorang sufi sekaligus filsuf,
Ibnu Al-Arabi memandang di antara syair-syair bagus ciptaan Majnun adalah sebagai berikut. Orang-orang berkata aku tidak butuh Laila. Padahal aku kecewa dengan Laila dan aku tak lagi sabar. Sebab Laila begitu indah hingga masa selalu berbuat baik. Dan menyirami Laila setelah umur sendiri berakhir. Aku menghasratkan Laila dan aku kecewa padanya. Hasrat dan kecewa, bagaimana menyatukannya dalam satu dada? Cinta kepada Allah. Ternyata, sepenggal kisah Laila dan Majnun pun membersihkan sebuah hikmah Islami. Cerita ini mengajarkan pula kepada kita tentang pentingnya kesungguhan dalam mencintai Allah. Dikisahkan, pada suatu ketika Majnun sedang berjalan-jalan di pinggiran kota. Ia kemudian bertemu dengan beberapa orang yang sedang melaksanakan salat. Pemuda gila tersebut lalu menghampirinya. Tanpa basa-basi, dirinya duduk di hadapan jamaah yang sedang beribadah itu. Mereka tidak lagi khusyuk dalam salatnya. Merasa sedang dibuyarkan konsentrasinya. Usai salat, orang-orang ini pun mendekati Majnun dan berkata, "Hai Majnun, orang gila. Mengapa kamu mengganggu salat kami?" Majnun justru balik bertanya, "Apakah kalian benar-benar sedang salat? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta." Mereka berkata keheranan, "Mengapa kamu bisa bilang kami berdusta? Karena ketika saya masuk kampung Laila, saya tidak menoleh ke kanan dan kiri serta ke belakang. Yang di pikiran saya hanya fokus kepada Laila. Pikiran saya hanya tertuju kepada Laila," jawab Majnun. "Sedangkan kalian teralihkan hanya karena aku berada di sini. Sungguhkah kalian tadi sedang salat?" lanjutnya.